Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Faradila, NIM G701-19060. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding dari tablet atorvastatin. Jadi, sebelumnya uji disolusi terbanding atau UDT ini dia merupakan uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas atau kesamaan ataupun perbedaan profil disolusi antara dua obat, yaitu obat uji dengan obat inovator atau obat kompetitor. Uji disolusi terbanding ini dilakukan dengan tujuan yang pertama untuk membandingkan profil disolusi antara dua obat, yaitu obat uji dan obat inovator. Kemudian untuk mengetahui apakah obat uji atau biasa juga disebut dengan obat kopi memiliki nilai bioavailabilitas yang sama dengan inovatornya atau tidak. Kemudian tujuan yang ketiga itu untuk menjamin efikasi, mutu, dan keamanan produk obat yang beredar. Kemudian syarat obat yang dilakukan uji disolusi terbanding, yang pertama yaitu produk obat yang tidak memerlukan uji in vivo. Kemudian produk obat kopi yang hanya berbeda kekuatan, namun memiliki zat aktif yang sama. Kemudian tablet lepas lambat, di mana produk obat kopi dengan kekuatan berbeda yang dibuat oleh pabrik yang sama dan di tempat produksi yang sama. Kemudian kapsul yang berisi butir-butir lepas lambat. Kemudian tablet lepas lambat, di mana jika produk uji dalam bentuk sediaan yang sama, tetapi berbeda kekuatan dan mempunyai proporsi zat aktif dan inaktif yang persis sama, atau untuk zat aktif yang sangat poten dan mempunyai mekanisme pelepasan obat yang sama. Kemudian di sini ada alat uji disolusi, disebutnya disolusi tester. Untuk disolusi tester ini dia digunakan untuk menganalisis data disolusi dari suatu tablet. Di sini ada dua metode yang digunakan untuk melakukan uji disolusi, yaitu metode pertama itu metode keranjang, biasa juga disebut tipe 1. Kemudian ada metode 2, itu metode dayung, disebutnya juga tipe 2. Nah, untuk prinsip kerja dari dua metode ini sama, tidak ada perbedaan, di mana obat tablet yang dimasukkan ke dalam mediumnya akan terdisolusi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan di monografi masing-masing obatnya. Kemudian di sini berdasarkan monografi yang ada di Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020, tablet atorvastatin kalsium di bagian disolusi itu disebutkan bahwa media disolusinya sebanyak 900 mili dan medium disolusinya itu berupa dapar fosfat dengan pH 6,8, di mana dapar fosfat pH 6,8 ini dia bisa dibuat dengan cara menimbang 6,8 gram kalium hidrogen fosfat dan 0,9 gram natrium hidroksida. Kemudian dua bahan ini dimasukkan ke dalam labo ukur 1000 mili, kemudian dilarutkan dan diencerkan dengan air sampai tanda batas. Lalu diatur pH-nya hingga 6,8 dengan penambahan asam fosfat dan natrium hidroksida. Kemudian alat disolusi yang digunakan itu alat disolusi tipe 1,
dengan rotasi itu 75 rotasi per menit dan waktu disolusinya itu 30 menit. Kemudian di sini disebutkan bahwa toleransi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 70% C33H35FN2O5 dari jumlah yang tertera pada etiket. Kemudian juga berdasarkan USP disebutkan bahwa untuk menentukan kadar disolusi dari atorvastatin ini dia menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang maksimum itu 244 nanometer. Kemudian di sini untuk melakukan uji disolusi itu ada syarat penerimaannya. Jadi uji disolusi itu dia dilakukan sebanyak 3 tahap. Ini menurut BPOM tahun 2015. Itu ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di tahap 1 itu dia menggunakan 6 tablet. Kemudian di tahap 2 itu ditambahkan 6 tablet, jadi totalnya di tahap 2 itu ada 12 tablet, dan di tahap ketiga itu ditambah 12 tablet. Jadi total tablet yang diuji pada tahap 3 itu ada 24 tablet. Nah, uji disolusi diterima atau tidak itu pada tahap 1 syaratnya tiap unit tidak kurang dari Q tambah 15. Nilai Q ini tadi sesuai dengan monografi disebutkan bahwa dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 70%. 70% ini merupakan nilai Q dari atorvastatin. Nah, di sini di tahap 1 syarat penerimaannya itu tiap unit tidak kurang dari Q tambah 5, berarti 70 tambah 5%. Artinya pada tahap 1 ini tiap unit tidak kurang dari 75%. Kemudian di tahap 2 jumlah yang diuji itu totalnya ada 12 dengan syarat penerimaan itu rata-rata dari 12 unit adalah sama dengan atau lebih besar dari Q. Artinya sama dengan atau lebih besar dari 70. Dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Berarti 70 kurang 15% yaitu 55%. Artinya tidak satu unit sediaan dari 12 totalnya tadi yang lebih kecil dari 55%. Kemudian di tahap ketiga itu total yang diuji ada 24. Dengan syarat penerimaan rata-rata dari 24 unit adalah sama dengan atau lebih besar dari Q. Artinya sama dengan atau lebih besar dari 70. Kemudian tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15. Artinya tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari 55%. Dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Artinya tidak satu unit pun yang lebih kecil dari 45%. Di sini misalkan ada contoh. Di tahap 1 itu kan ada 6 tablet yang diuji. Nah, diperoleh hasil disolusinya itu 79%, 80%, 75%, 77%, 80%, dan 81%. Nah, syarat tahap 1 tadi, tiap unit tidak kurang dari Q tambah 15. Tiap unit tidak kurang dari 75%. Dari 6 tablet ini, tidak ada satu tablet pun yang nilainya kurang dari 75%. Artinya,
uji disolusi pada tahap 1 ini diterima, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke tahap 2 dan tahap 3. Kemudian ada contoh lain. Di sini misalkan dari 6 tablet yang diuji, diperoleh tablet 1 70, tablet 2 72, kemudian tablet 3 76, tablet 4 77, tablet 5 75, dan tablet 6 77%. Di tahap 1, diuji tahap 1 dikatakan bahwa tiap unit tidak kurang dari 75%. Nah, dilihat di sini ada 2 unit yang kurang dari 75%. Artinya tahap 1 tidak memenuhi syarat, artinya uji disolusinya ditolak, sehingga harus dilakukan uji disolusi ke tahap 2, di mana ditambah 6 unit. Jadi totalnya di tahap 2 itu ada 12 unit. Nah, itu ada di contoh 3 ini. Tadi di contoh sebelumnya kan ada 2 unit yang kurang dari 75%, sehingga dilanjutkan ke tahap 2. Di tahap 2 ditambahkan 6 tablet lagi. Jadi diperoleh pada tablet yang pertama itu 70, kemudian 82, 86, 78, 68, dan 70%. Kemudian kita lihat syarat penerimaan di tahap 2, yaitu rata-rata dari 12 unit adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, lebih besar dari 70. Dari semua ini, dari 12 unit ini, semua memenuhi, yaitu sama dengan atau lebih besar dari 70. Kemudian, syarat selanjutnya itu tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari 70 kurang 15, yaitu 55%. Dari 12 unit ini, tidak ada satupun yang lebih kecil dari 55%. Artinya, uji disolusi di tahap kedua itu diterima, sehingga tidak perlu dilakukan ke uji disolusi tahap ketiga. Jika misalkan pada tahap kedua pun uji disolusi masih ditolak, tidak memenuhi syarat penerimaan pada tahap 2, maka dilanjutkan ke tahap 3. Nah, jika di tahap 3 itu uji disolusi diterima, artinya memenuhi semua syarat bahwa rata-rata dari 24 itu sama dengan atau lebih besar dari 70, kemudian tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari 55, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari 45%. Tapi jika dari 24 unit itu tidak memenuhi syarat penerimaan, artinya uji disolusi di tahap ketiga ditolak. Nah, uji disolusi tahap 3 ini merupakan tahap terakhir, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengujian selanjutnya, karena semua tablet itu tidak memenuhi syarat untuk uji disolusi. Jadi di sini ada salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk menilai apakah obat inovator dan obat uji ekivalen atau tidak. Jadi ada namanya aplikasi PHEK Bootstrap. Itu di sini tampilannya seperti ini, di mana ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur reference, ini untuk tempat memilih file disolusi dari obat inovator. Dan di sini di bagian tes ini merupakan tempat untuk meletakkan file disolusi dari obat uji. Dan dia ini dalam bentuk format TXT, di mana bisa dibuat di aplikasi Notepad bawaan laptop. Nah, di sini kita akan masukkan data obat
data disolusi obat inovator, dan di sini data disolusi obat obat uji. Nah, itu pemilihannya bisa begini. Jadi kita siapkan dulu filenya, kemudian tinggal dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Jadi kemudian di sini ada fitur ada bootstrapping parameters, ada number of bootstrap, dan confidence interval. Jadi number of bootstrap ini dia 5.000. Ini ukuran default-nya. Jadi artinya itu aplikasi ini bisa melakukan pengulangan sebanyak 5.000 kali terhadap data yang akan kita analisis. Kemudian untuk confidence interval ini dia merupakan nilai penerimaan pada tahap 1 uji disolusi. Karena di data itu hanya ada 6 tablet, berarti itu masih ada di tahap 1 uji disolusi. Nah, berdasarkan tahap 1 itu, syarat penerimaannya tidak kurang dari Q tambah 5%, karena atorvastatin ini Q-nya 70 dan ditambah 5%, maka nilainya itu 75%. Kemudian di sini ada pilihan untuk sampling mode, itu ada individual values dengan whole factor. Itu untuk individual values ini lebih ke nilai yang akan dihasilkan dari datanya. Kemudian kalau whole factor ini lebih ke vektornya, dan kita bisa memilih mau individual values atau whole factor saja. Kemudian untuk F2 auto rule itu di sini ada no auto, one profile, dan two profile. Untuk no auto ini dia dipilih ketika dari dua obat, yaitu obat inovator dan obat uji, itu tidak dipersyaratkan untuk terdisolusinya itu kurang dari 75%. Sedangkan untuk one profile itu salah satu obat, yaitu obat uji dan obat inovator, itu disyaratkan untuk terdisolusinya tidak kurang dari 75%. Dan untuk two profile ini dipilih ketika kedua-dua dari obat inovator dan obat uji ini dipersyaratkan untuk persen terdisolusinya itu tidak kurang dari 75%. Nah, karena di sini salah satu obatnya itu dipersyaratkan untuk terdisolusi tidak kurang dari 75%, jadi kita pilih one profile. Kemudian setelah semuanya terisi, itu kita akan klik start. Nanti di sini akan keluar nilai, itu nilai F1 atau faktor perbedaan, dan F2 faktor kesamaan. Obat akan dikatakan ekivalen ketika F1 yang diperoleh itu kurang dari 15 dan F2 itu lebih dari 50. Setelah diperoleh, ini nilai F1-nya itu 7,33 dan F2 61,25. Nilai yang diperoleh ini kedua-duanya memenuhi syarat, yaitu untuk F1 kurang dari 15 dan F2 lebih dari 50. Dan di sini ditandai warna hijau dan dikatakan terkonfirmasi sama. Artinya antara obat inovator dan obat atorvastatin yang jenis pertama itu dia disebut bisa dikatakan ekivalen, dan bisa dilihat dari gambar untuk grafiknya. Di sini untuk garis obat inovator dan garis obat uji memiliki bentuk yang sama, dan jarak antara kedua obat ini, jarak garisnya itu tidak berbeda, sehingga bisa disimpulkan bahwa obat inovator dan atorvastatin jenis pertama ini dia ekivalen. Kemudian kita coba dengan atorvastatin jenis kedua. Ini juga sama, kita buat terlebih dahulu data terdisolusinya ke dalam notepad, kemudian sisa kita pilih nanti ketika untuk di saat memasukkan file. Kemudian untuk number of bootstrap-nya tetap sama, confidence intervalnya sama, F2 auto rule-nya juga sama, sampling mode-nya sama, dan kita klik start. Dari sini kita lihat bahwa
Nilai F1-nya itu 44 kurang 0,43 artinya lebih dari 15 dan F2 itu 26,29 artinya kurang dari 50 sehingga nilai F1 dan F2 ini tidak memenuhi syarat obat dikatakan ekivalen dan di sini ditandai dengan warna merah dan dikatakan bahwa tidak terkonfirmasi sama dan jika dilihat dari grafik kedua obat ini garis obat inovator dan obat uji sangat berbeda dan jarak antara dua garis ini juga sangat jauh sehingga bisa disimpulkan bahwa obat inovator dan atorvastatin jenis kedua ini tidak ekivalen.